Kilas balik Perang Yarmouk. Sejarah kejayaan Islam tak lepas dari amalan jihad yang diperani oleh para pendahulu umat ini. Jihad sendiri memiliki kedudukan yang mulia di dalam Islam, tentunya di atas ketentuan yang telah digariskan Allah dan Rasul-Nya, bukan aksi teror yang muncul dari semangat tanpa ilmu. Sahabat manjakan akalmu yang saya hormati dimanapun Anda berada. Berikut ini adalah gambaran jihad fisabilillah di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Seusai memulihkan kondisi Jazirah Arab dengan memerangi kaum murtad dan orang-orang yang menolak membayar zakat, Abu Bakar berusaha keras memobilisasi pasukan Islam dalam upaya menaklukkan negeri Syam yang termasuk daerah teritorial kerajaan Romawi. Keadaan Romawi sebelum peperangan, ketika pasukan Islam bergerak menuju Syam, tentara Romawi merasa terkejut dan sangat takut. Dengan serta-merta mereka mengirimkan surat pemberitahuan akan hal tersebut kepada Heraklius, yaitu Raja Romawi yang berada di Homs, yang sekarang dikenal dengan Homs. Dia pun melayangkan surat balasan yang berbunyi, "Celaka kalian. Sesungguhnya mereka adalah pemeluk agama baru. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Patuhilah aku dan berdamailah dengan menyerahkan setengah penghasilan bumi Syam. Bukankah kalian masih memiliki pegunungan Romawi? Jika kalian tidak mematuhi perintahku, niscaya mereka akan merampas negeri Syam dan akan memojokkan kalian hingga terjepit ke pegunungan Romawi." Tatkala telah mendapatkan surat balasan seperti ini, mereka tentara Romawi tidak mau menerima saran tersebut. Pada akhirnya mau tidak mau Raja Heraklius mengirim pasukan dalam jumlah yang besar. Pasukan Romawi mulai bergerak dan berhenti di lembah Al-Wakusah, yaitu di samping sungai Yarmouk yang berdataran rendah dan memiliki banyak jurang. Kedatangan Khalid bin Walid dari Irak, pasukan Islam yang berada di Syam, segera meminta bantuan. Maka Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid agar menarik diri dari Irak untuk kemudian menuju Syam bersama bala tentaranya. Dengan segera Khalid menunjuk Al-Muthanna bin Harithah sebagai penggantinya di Irak. Kemudian beliau bergerak cepat dengan membawa 9.500 personil pasukan menuju Syam. Mereka melalui jalan-jalan yang tidak pernah dilalui oleh seorang pun sebelumnya. Dengan menyeberangi padang pasir, mendaki gunung, serta melewati lembah-lembah yang sangat gersang. Persiapan pasukan Abu Sufyan mengusulkan layaknya ahli strategi perang, agar pasukan dibagi menjadi 3 formasi. Sepertiga bersiap-siap di depan pasukan Romawi, dan sepertiga lainnya yang terdiri dari bagian perbekalan dan para wanita agar berjalan, dan sepertiga yang tersisa dipimpin oleh Khalid di posisi belakang. Jika musuh telah mencapai perkemahan wanita dan perbekalan, Khalid akan berpindah ke depan kaum wanita, sehingga mereka dapat menyelamatkan diri di belakang pasukan Khalid bin Walid. Maka mereka pun segera merealisasikan usulan ini. Pasukan Islam mulai berkumpul dan berhadapan dengan musuh pada awal bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Strategi pasukan Islam kala itu jumlahnya berkisar antara 36.000 sampai dengan 40.000 personil tentara. Di dalamnya terdapat 1.000 orang sahabat Nabi. 100 orang dari mereka adalah para veteran perang Badar. Abu Ubaidah ibnul Jarrah, namanya adalah Hanzalah bin At-Tufail yang memimpin posisi tengah pasukan. Amru bin Al-As dan Asyarabil bin Hasanah yang memimpin sayap kanan pasukan. Sedangkan pemimpin sayap kiri pasukan adalah Yazid bin Abi Sufyan. Dia dikenal dengan sebutan Yazid Al-Khair. Khalid membawa kudanya ke arah Abu Ubaidah dan berkata, "Aku akan memberikan usul." Abu Ubaidah menjawab, "Katakanlah, aku akan mendengar dan mematuhinya." Khalid kembali berkata, "Musuh pasti menyiapkan pasukan besar untuk membobol pertahanan pasukan kita. Aku khawatir pertahanan sayap kiri dan kanan akan kebobolan. Menurutku, pasukan berkuda harus dibagi menjadi 2 kelompok. Satu pasukan ditempatkan di belakang sayap kanan, dan yang lain ditempatkan di belakang sayap kiri. Apabila musuh berhasil menembus pertahanan sayap kiri atau kanan, para pasukan berkuda berperan membantu mereka. Lalu kita datang menyerbu dari belakang." Lalu Abu Ubaidah berkomentar, "Alangkah jitu usulmu itu." Khalid bin Walid pun memerintahkan agar Abu Ubaidah bin Ibnul Jarrah pindah ke posisi belakang. Hal ini agar jika tentara Islam berlari mundur, ia akan malu saat melihatnya, kemudian kembali ke arah pertempuran. Kemudian Khalid bin Walid menginstruksikan agar para wanita bersiap-siap dengan pedang,
pisau belati, dan tongkat. Khalid berkata, "Siapa saja yang kalian jumpai melarikan diri dari medan pertempuran, bunuhlah dia." Strategi pasukan Romawi setelah menerima bantuan personil dari pusat, pasukan Romawi maju dengan kesombongan membawa 240.000 personil, 80.000 pasukan pejalan kaki, 80.000 pasukan berkuda, dan 80.000 pasukan yang diikat dengan rantai besi. Setiap 10 tentara diikat menjadi satu agar tidak lari dari peperangan. Mereka bergerak hingga menutupi seluruh tempat yang ada, seakan-akan mereka adalah awan hitam. Mereka berteriak-teriak, mengangkat suara tinggi-tinggi, sementara para pendeta, uskup, maupun pihak gereja mengelilingi pasukan membacakan Injil sambil memotivasi mereka agar gigih dalam berperang. Pasukan lini depan dipimpin oleh Jarjah atau Jod, sedangkan sayap kiri dan kanan dipimpin oleh Mahan dan Ad-Darakus. Pasukan penyerang dipimpin oleh Al-Qalqalan, yaitu menantu Heraklius. Adapun pimpinan tertinggi pasukan ini adalah saudara kandung Heraklius yang bernama Tadharik. Perundingan sebelum meletusnya pertempuran, Abu Ubaidah dan Yazid bin Abu Sufyan menuju ke arah pasukan Romawi dengan membawa Dirar bin Azur bin Haris bin Hisham dan Abu Jandal bin Suhail untuk bertemu dengan Tadharik yang tengah duduk di dalam tenda yang terbuat dari sutra. Para sahabat berkata, "Kami tidak dihalalkan memasuki tenda ini." Maka dibentangkanlah karpet dari sutra dan mereka dipersilahkan untuk duduk di atasnya. Para sahabat berkata, "Kami tidak diperbolehkan duduk di atasnya." Akhirnya Tadharik duduk di tempat yang mereka inginkan. Para sahabat mendakwahinya agar masuk Islam. Namun perundingan ini berakhir tanpa hasil. Akhirnya mereka pun kembali ke barisan pasukan. Pimpinan sayap kiri Romawi yang bernama Mahan ingin bertemu dengan Khalid bin Walid di antara dua pasukan yang saling berhadapan. Mahan berkata, "Kami mengetahui bahwa kemiskinan dan kelaparan yang mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Maukah kalian jika aku beri 10 dinar untuk setiap tentara serta makanan dan pakaian, lalu kalian pulang ke negeri kalian? Dan pada tahun depan aku akan memberikan jatah yang serupa." Khalid bin Walid menjawab, "Sesungguhnya bukanlah yang mengeluarkan kami dari negeri kami apa yang kau sebutkan tadi. Tetapi sebenarnya kami adalah sekelompok manusia peminum darah. Dan telah sampai berita kepada kami bahwa tidak ada darah yang lebih segar daripada darah kalian, yaitu bangsa Romawi. Untuk itulah kami datang ke sini." Mendengar jawaban itu, para sahabat Mahan berucap, "Demi Allah, ucapan tersebut baru pertama kali kita dengar dari bangsa Arab." Jalannya pertempuran pasukan Romawi pada perang ini keluar dari jumlah besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Khalid juga membawa pasukan besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Arab. Tatkala persiapan sudah matang, Khalid memerintahkan untuk mulai dengan perang tanding. Mulailah para jagoan Islam di tiap pasukan maju hingga membuat suasana memanas. Sementara Khalid berdiri menyaksikan laga tersebut di tengah suasana yang sudah memanas, pemimpin pasukan lini depan Romawi yang bernama Jarjah ingin bertemu dengan Khalid bin Walid di tengah dua pasukan. Dia bertanya mengenai agama Islam. Maka Khalid memberitahukan dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Jarjah masuk Islam, membalikkan sisi perisainya dan masuk ke dalam barisan pasukan Islam. Melihat pembelotan Jarjah, pasukan Romawi menyerbu ke barisan kaum muslimin. Mahan memerintahkan pasukan sayap kanan untuk menyerang dan menerobos pertahanan sayap kanan pasukan Islam. Kaum muslim tetap tegar dan berjuang di bawah panji-panji mereka hingga berhasil membendung serangan musuh. Setelah itu pasukan besar Romawi datang lagi bak gunung besar yang berhasil memporak-porandakan pasukan sayap kanan. Hingga pasukan Islam beralih ke tengah. Tak lama kemudian mereka saling memanggil agar kembali ke medan laga hingga berhasil memukul mundur kembali. Adapun para wanita tatkala melihat ada tentara Islam yang lari mundur, mereka segera memukulinya dengan kayu atau melemparinya dengan batu, sehingga tentara tersebut kembali ke kancah pertempuran. Kemudian Khalid beserta pasukannya yang berada di sayap kiri menerobos ke sayap kanan yang kebobolan diserang musuh, hingga berhasil membunuh 6.000 tentara Romawi. Lalu Khalid membawa 100 pasukan berkuda menghadapi 100.000 tentara Romawi, hingga berhasil meluluh lantakkan pasukan musuh. Pada hari itu, begitu terlihat kegigihan, kesabaran, dan kepahlawanan tentara-tentara Islam, hingga pasukan Romawi berputar-putar seperti penumbuk gandum. Mereka tidak melihat pada perang itu
melainkan kepala-kepala yang berterbangan, tangan-tangan maupun jari-jari yang terpotong, serta semburan darah yang membasahi medan laga. Ketika itulah, seluruh pasukan Islam menyerbu dengan serentak, untuk kemudian dengan leluasa menghabisi musuh tanpa ada perlawanan sedikit pun. Jarajah pun akhirnya terluka parah dan meninggal dunia. Padahal beliau belum pernah sholat sekalipun, kecuali 2 rakaat yang dikerjakan, yaitu yang diajarkan oleh Khalid ketika baru awal masuk Islam. Peperangan ini berawal dari siang hingga malam, sampai kemenangan diraih oleh Islam dan kaum muslimin. Malam itu pasukan Romawi berlari dalam kegelapan. Adapun pasukan Romawi yang diikat rantai besi, jika salah seorang dari mereka terjatuh, maka terjatuhlah seluruhnya. Malam itu, Khalid bermalam di kemah Tazarik, pimpinan tertinggi pasukan Romawi. Pasukan berkuda berkumpul di sekitar kemah Khalid, menunggu tentara Romawi yang lewat untuk dibunuh. Hingga waktu pagi tiba, Tazarik pun terbunuh. Telah terbunuh pada hari itu sekitar 120.000 lebih pasukan Romawi. Adapun tentara Islam yang gugur di medan perang sebanyak 3.000 pasukan. Kaum muslimin mendapat harta rampasan yang begitu banyak pada perang ini. Demikianlah kejayaan yang diraih oleh umat Islam tatkala mereka kokoh di atas kemurnian ibadah kepada Allah dan berpegang teguh kepada sunnah ajaran Rasulnya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun denganku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat Nur ayat 55. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.